Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia sebentar lagi akan menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dan pada tahun-tahun sebelumnya ini biasanya harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa. Oleh karena itu untuk mengetahui nih seperti apa DPR RI dan juga pemerintah menjaga stabilitas bahan pokok menjelang Nataru, saya akan berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yakni Muslim dari fraksi Partai Demokrat. Baik Pak, terkait dengan menjelang Nataru nih Pak, kan biasanya tahun-tahun sebelumnya ini kan harga pokok kan naik nih Pak. Nah dari DPR RI sendiri koordinasinya dengan Kementerian Perdagangan RI ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok ini seperti apa sejauh ini Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan kan hari ini kami rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan. Salah satu yang menjadi concern kita adalah berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok ya. Ini sebenarnya tradisi ini kan bukan hari ini aja, udah tahun menahun. Makanya kita berharap kepada pihak Kementerian Perdagangan ini harus ada solusi. Ketika kenaikan harga minyak goreng luar biasa, Pak Zulhas ini baru menjadi Pak Menteri Perdagangan, saya pikir itu ada langkah yang konkret berkaitan adalah minyak kita, yang saya sampaikan tadi. Artinya akhirnya langsung stabil. Apakah minyak kita ini salah satu komoditi yang kita harapkan, biarpun banyak komoditi yang lain ya. Makanya saya sampaikan juga, ini bukan hanya sesaat aja yang harus dipikirkan, bahwa kehadiran seperti minyak kita yang dibebankan kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang bergerak di CPO ini, saya pikir ini untuk jangka panjang juga, bukan hanya jangka pendek. Jadi sehingga harga kebutuhan minyak pokok yang salah satu minyak goreng ini kita harapkan bisa terus stabil, baik itu menjelang Natal Tahun Baru ataukah menjelang Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri ya. Yang kedua tentu kita berharap hari ini kan bukan hanya persoalan minyak goreng, gula, bahkan sebagian udah langka. Kemudian kenaikan harga cabai, apalagi kedelai. Kedelai ini kan banyak juga para pengusaha yang sudah menyetop produksinya untuk tidak memproduksi tempe dan lain-lain. Artinya ini ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang harusnya dilihat dari semua sisi, baik pun hulu maupun hilirnya. Jadi sehingga antisipasi jelas. Tentu kita berharapan pemerintah harus punya sikap yang tegas dan kan bahkan menindak tegas siapapun ada oknum-oknum bermain di saat-saat masyarakat lagi membutuhkan. Apalagi kita tahu betul tradisi ini kan bukan hanya sekarang, saya sampaikan tadi, ini sudah bergulir berpuluh-puluh tahun. Harusnya ini kan tidak ada lagi yang coba-coba bermain, karena ini menyangkut hajat dan hak hidup masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang tentunya yang terjangkau ya. Apalagi jangan sampai ada alasan pemerintah sedikit-sedikit impor, ya kan? Apalagi ketika sesuatu diimpor di saat produksi dalam negeri melimpah, sehingga akhirnya tetap masyarakat yang jadi korban. Artinya jangan ada lagi lah siapapun pihak-pihak yang coba-coba mengambil keuntungan di saat rakyat menderita, di saat rakyat membutuhkan. Tentu di sini harus ada political will, goodwill dari pemerintah. Kalau ini tidak ada, saya yakin nggak akan pernah terjadi. Dia akan terus berulang kembali sampai kapanpun. Ini yang kita dorong supaya pemerintah ini harus betul-betul serius, termasuk sisi lain seperti Badan Pangan misalnya. Ini bagaimana membangun sinergi antara semua pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi kelangkaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi di saat-saat menjelang hari-hari besar. Saya pikir itu. Nah ini kan kemudian seperti yang Bapak sampaikan, menjelang hari besar seperti Nataru ataupun Hari Raya Idul Fitri ini kan banyak oknum-oknum yang memainkan harga di pasaran sehingga harga naik nih kan Pak. Nah dari Komisi 6 sendiri ini seperti apa langkah yang akan diambil ataukah akan ada sanksi yang akan diberlakukan kepada para oknum ini nih Pak? Saya pikir kan aturan undang-undang kita kan jelas. Kalau kita anggap pidana ya proses hukum. Ya kan artinya kalau kita sudah berani melakukan itu, saya yakin siapapun nggak akan berani bermain. Dan kita harap pemerintah pun jangan bermain di situ, ya kan? Nah, misalnya kasus impor bawang putih, sapi dan lain-lain, kita harus berpikir bagaimana juga melindungi para industri dalam negeri, ya kan? Yang kedua, tentu kita harap pelaku-pelaku MKM misalnya kan, ini juga harus kita lindungi. Apalagi hari ini membanjirkan produk-produk dari China, dari Thailand dan lain-lain. Kalau ini kita biarkan terus, ya habislah ini semua.
Untung kemarin TikTok Shop sudah di stop, dilarang oleh pemerintah. Coba bayangkan, yang namanya pusat grosir terbesar di Asia itu Tanah Abang pun sepi, senyap. Pasar-pasar tradisional, saya pergi ke Bali beberapa tempat, sepi, nggak ada pembeli. Terima kasih Pak atas waktunya. Thank you. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muslim dari fraksi Demokrat terkait dengan upaya pemerintah dan juga DPR RI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Nataru. Tadi disampaikan bahwa memang pemerintah didesak ataupun diminta oleh Komisi 6 ini untuk melakukan upaya dalam mengantisipasi kenaikan dari harga bahan pokok menjelang Nataru. Dan tadi juga disampaikan bahwa menjaga stabilitas harga bahan pokok ini dilakukan tidak hanya dalam waktu hari-hari besar seperti Hari Raya dan juga Nataru ini, diharapkan pemerintah selalu dapat menjaga stabilitas harga pangan di setiap tahunnya. Dan tadi juga disampaikan bahwa Komisi 6 ini mendorong agar pemerintah Indonesia ini tidak melakukan impor keluar di saat Indonesia memiliki stok bahan pangan yang cukup tinggi. Dan tadi juga disampaikan bahwa diharapkan pemerintah dapat meningkatkan ataupun memperdaya UMKM di Indonesia untuk dapat hidup lebih baik. Itu yang dapat saya laporkan pemirsa. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.